emiten sektor retail yang satu ini bisa tambah gerai di setiap bulannya. Nah, itu yang dipaparkan dalam public expose-nya, dan secara profit sampai 2023 ini mereka mengalami kenaikan dibandingkan 2022. Nah, seperti apa akan saya ulas di video kali ini tentang laporan keuangan dan public expose dari S Hardware. Oke, check this out. Saya tag video ini di tanggal 4 April 2024 jam 10.24. IHSG-nya naik 0,89 ya, ini efek dari BCA sendiri ya, naik 2,89%. Oke, ini yang saya ulas ya, S Hardware, dimana net income-nya naik ke 764 M dibandingkan tahun lalu itu di 664 M, jadi naik. Terus kalau kita cek juga, nah di sini di public expose-nya mereka sudah share 1 April yang lalu, di mana yang mereka paparkan adalah pembukaan gerai 10 sampai 15 gerai per tahunnya untuk memperluas jangkauan pasar kepada seluruh pelanggan. Nah, itu targetnya ya. Nah, kalau kita cek di tahun 2023 ini total gerainya sekarang sampai saat saya tag public expose April 233 gerai, 61 kota, 27 provinsi. Ini total luasnya. Terus ini juga ini kinerja operasional dan keuangan, nanti kita akan bahas laporan keuangannya. Nah, ini total gerainya 233 gerai, di mana di kinerja operasional 2023 itu pembukaannya 13 gerai, penutupannya 8 gerai, jadi masih buka 5 lah. Ini untuk S Hardware. Untuk Toys Kingdom pembukanya 8, penutupan gerainya 1. Ya, ini ditutup karena mungkin tidak worth it atau selainnya lah. Oke, ini gross-nya terus naik ya. Terus ini net sales-nya, ini net profit-nya, ini gross profit-nya. Grafiknya mulai naik. Terus kalau kita bandingkan sejak 2020 saat pandemi, ini udah di atasnya, udah oke. Dimana tahun 2021 2022 dia terus turun net profitnya, terus sekarang naik lagi di 2023. Ini penghargaan. Nah, ini proyeksinya aktivitas sampai Maret itu adalah promosi dengan ICE, hashtag bisa kejadian, promosi tematik bulanan dengan katalog khusus produk highlight bulanan, program belanja cashback spesial yang berlaku di online dan offline. Nah, itu kerjasama dengan KOL atau influencer untuk mempromosikan program dan produk khusus. Nah, ini proyeksi keuangan 2024 pertumbuhan tetap secara positif dengan daya beli pelanggan, terus pembukaan 10 sampai 15 gerai. Nah, ini kita akan ulas laporan keuangan dari S Hardware di 2023 seperti apa. Kalau kita cek asetnya 2023 mengalami kenaikan 7,7 T. Aset lancarnya 5,6, kasnya itu 2,3 triliun. Kalau kita cek persediaan juga 2,6, persediaan turun, kasnya yang naik. Oke, kita cek kas dan setara kasnya di note nomor 4. Kas dan setara kas. Nah, ini secara deposito 483, mayoritas masih di dalam bentuk kas, depositonya yang masih kecil, dengan imbal hasil itu 6,5 sampai 7 untuk jatuh tempo 1 sampai 3 bulan. Untuk rupiah yang euronya 2,25% per bulannya. Udah, itu yang mereka ada. Dan aset keuangan lancar lainnya itu ini enggak ada mutasi, ini enggak. Oke, kalau kita cek secara liabilitas, hutangnya hutang berbunga, hutang yang bisa menekan ya. Ini keuangan jangka pendek itu 66 M, bisa tercover dengan hutang dengan kasnya ya, karena kasnya kan 2,3 T. Bahkan liabilitas jangka panjang ini kan cuman 763 M. Nah, liabilitas total aja 1,5, ini udah bisa di cover dengan kasnya. Ini jadi sangat sehat banget dan murah dan oke banget ini. Kalau ini total liabilitas 1,5,
kita kurangkan ke kas, ini masih sisa loh, mereka masih sisa 800-an 700-an miliar. Dan ya dengan asumsi mereka masih punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya 5 triliun. Berarti punya free cash itu 5 triliun lebih. Wow. Dengan asumsi itu tadi semua hutangnya dibayar, nih sangat oke banget perusahaan. Secara penjualan mereka bisa growth. Nah, yang ini 7,6, beban pokok penjualannya 3,9, laba kotornya 3,6, hampir separuhnya, 50% lebih dikit. Pendapatan lain-lain 143M, oke. Pendapatan keuangan di sini, beban keuangan dan lain-lain. Ya, masuk ke pendapatan lain-lain di 143M. Oke, kalau kita cek penjualannya ya, kita cek dulu penjualannya apakah di setiap sektornya masih growth. Kalau kita bandingkan video kemarin, RALS itu semua sektornya turun, tapi kalau MAPI growth. Cuman jeleknya MAPI secara net nggak worth it, netnya turun malah. Kenapa? Nah, itu ada di video sebelumnya, bisa ditonton, nanti saya taruh di video belakang. Nah, ini penjualannya segmennya dibagi 3, perbaikan rumah, gaya hidup, sama mainan. Gaya hidup naik, mainan naik, produk perbaikan rumah naik. Jadi retail yang ini semuanya naik. Hampir sama dengan MAPI. MAPI secara produk juga masih bisa growth gitu. Kalau RALS alasannya kenapa kok secara bisnis nggak bisa growth, nah ini juga sudah saya bahas. Nanti di akhir video ini akan ada 2 video RALS dan juga tentang MAPI. Jadi teman-teman Bapak Ibu bisa compare antara Azadware, Aces dan juga Azadware, MAPI dan RALS. Bisa di-compare. Secara bisnis setiap segmennya masih growth ya. Si perbaikan rumah ini naik 400M. Ya, 400M itu berarti 400 bagi 3, 600, 9% lah. 11%, sorry. 11%. Kalau produk gaya hidup 400 dibagi 27, 14%, masih 2 digit. Kalau ini 40 bagi 262, 15. So far stabil di atas 10-an% ya, 11-15%, masih oke. Nah, konsinyasinya turun ya nggak apa-apa, nggak masalah, karena penjualan yang sekali itu udah kelar jalan. Terus bebannya paling gede nih di gaji, oke. Penyusutan, kalau biaya yang lainnya, sponsor, bentar, ini pendapatan lain-lain ya, pendapatan sewa dan pemeliharaan dan lain-lain 143, paling banyak itu dari pendapatan lain-lain. Tidak ada laba selisih kurs, jadi real di sini. Kalau kita cek di sini biaya promosi ada banyak ya. Iklan promosi dia tidak banyak, 92M aja dibanding tahun lalu. Cuman tidak mempunyai porsi yang besar dibandingkan yang lainnya. Gaji dan bonus tunjangan yang paling banyak ya. Oke, kita cek ke bawah di note 34 ini biasanya ada per segmennya, per wilayah ini kayaknya. Nah, ini penjualannya sudah dibagi beberapa. Bentar, kita ke atas dulu. Ini anak-anak usahanya. Ya, ini pihak berelasi ya, anak-anak usahanya yang ada hubungannya lah. 34 ini kawan lama, PT Kawan Lama, pemegang saham, pengendali HCI, Home Credit Indonesia. 328 Crispo, kawan lama inovasi, Golden Dacron, Multi Rintalindo, Graha Makmur Lestari, Dasatwa, Solusi Layanan, dan kawan-kawan masih banyak nih. Piutang nih udah nggak usah, piutang nggak usah, aset, hak guna. Nah, ini penjualan salesnya paling banyak itu dari di 2023 itu PT 328. Untuk ini yang pihak berelasi ya, dengan porsi masih tipis 0,15. Jadi pihak berelasi di 2023 ini porsinya cuma 0,7. Tahun lalu 1%. Jadi murni penjualannya itu bagus ya, murni dari luar. Bagus sih menurut saya ini. Hal yang bagus, masih bisa growth untuk tidak mengandalkan lah pihak-pihak berelasi ini.
Oke, itu HCI, ini Home Center Indonesia. Oke, ini masih oke, masih secara bisnis masih bagus sih untuk Adjust sendiri. Nah, kita cek kembali ke case statistik bagian finansial, kita compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, go full screen. Pendapatan ya 7,6 ini 7,6 ini paling tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya itu tertinggi itu di 2020 di mana 7,4 T pendapatannya. Kalau kita bandingkan laba yang dapat didistribusikan waktu 2020 itu 731, sekarang 764. Cuman rekornya ini di tahun 2019. Oh, sorry. Rekor dari pendapatannya sendiri itu di 2019 yang capai 8,1 T. Di mana netnya mereka itu 1 T juga di situ. Nah, yang menarik 2018 laba secara pendapatan salesnya itu 7,2 tapi berhasil net 900. Nah, ini di 2023 secara omset lebih tinggi 7,6 tapi secara netnya kok cuma 764. Itu sih, itu yang kurang oke ya kalau kita compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara PE perusahaan di 16 ini kita bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, ini masih murah. Kalau di bawah 20 tuh Hardware masih kondisi masih murah sih. Oke, di bawah 20 masih murah, sekarang 16. Cuman kalau kita banding dengan tahun lalu ya jelas lebih murah tahun lalu gitu. Oke, ini kondisinya masih murah. Kalau dari segi PBV, nah ini kita lihat ya. Dari segi PBV, price book value annuals dua kali, ini juga termasuk murah. Tahun lalu 1 kali. Nah, jadi kalau dapat 3 ketiga itu udah oke banget ya menurut saya harganya. Berarti kalau 3 kali dari 358 tuh 1074. Harga sekarang 940. Kalau ke 1060 bagi 1000. Ya 6% sih, terdiskon 6%. Menurut saya kalau ke 1000 masih worth it sih ini perusahaan. Dengan harga sekarang 940 masih murah. Kalau kita cek Hardware sendiri dengan growth yang seperti ini masih uptrend, jadi potensinya masih bisa ini Hardware. Saya melihat seperti itu. Cuma di sini adanya bearish divergence ya. Hati-hati, ini ada bearish divergence. Jadi ada potensi dia penurunan sampai ke 860, itu sangatlah mungkin banget untuk Hardware. Jadi itu secara keseluruhan as a business, Hardware masih bisa growth sama dengan MAPI. Beda cerita dengan RALS. Tetapi dari segi ditambah ini juga sehat banget. Semua hutangnya masih bisa di cover dengan cashnya doang, bahkan masih sisa. Poinnya di situ. Jadi ini worth it banget. Oh iya, kita cek juga secara dividen. Perusahaan tahun lalu bagi 31 per lembar dari 38. Wow, gede juga. 81%, let's say 80% kita dibagikan kali 44 lah. 35. Nah, minimal bagi 35 itu dapat 35 bagi harga sekarang 935. 3,7%. Oke, secara yield dibandingkan MAPI dan RALS ini malah lebih gede, dan menurut saya worth it sih. Harga 900 masih worth it. Kalau dapat di bawah 900 jangan takut untuk membeli, karena menurut saya harga wajarnya di range 1300 1400 tuh dapat ini untuk Hardware. Jadi itu semoga apa yang saya share di hari ini, di video kali ini bermanfaat. Tapi yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Mungkin itu nanti di akhir video saya kasih 2 video tentang RALS dan juga tentang MAPI. Bisa di-compare, dibandingkan dari 3 perusahaan retail ini mana yang terbaik menurut Bapak Ibu dan teman-teman. Bisa tulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.